Entrepreneur. Pittsburgh. Kamu merasa nggak Kim So Hyun tuh gestur-gesturnya mirip Do Kyung Soo? Suaranya pun mirip Do Suaranya Kyung tuh Soo. mirip ya. Coba merem ngedengerin dia, itu Do Kyung Soo. Aku tuh merasa ya, kalau Do Kyung Soo ini, maaf banget bukannya aku mau body shaming atau apa. Kalau Do Kyung Soo badannya lebih tinggi, I know Dia- you would go there dia about the heights. dia pasti bisa dapet peran-peran yang kayak gini, yang kayak eksekutif muda, yang emang karismatik, ganteng yang emang gitu. ganteng gitu, karena ada kemiripan. Tapi kenapa Betul, tiba-tiba betul, bahas betul. Do Kyung Tapi Soo? betul sih, look wise mereka nggak mirip sama sekali Nggak mirip menurut sama aku. sekali Tapi ya. tentang mereka kayak salah satu gerak-geriknya dan suara sih, itu suara yang sangat Kayaknya guru actingnya sangat sama deh menurut aku. mungkin ya. Iya. Heeh. I mean, ya, love you Do Kyung Soo. And Kim So Hyun too. I mean, Welcome These back to two- podcast Drakor. aduh. Episode berapa ini? Ini episode berapa ya? episode berapa ya? Episode kita Kita akan ngebahas apa, Kak? satu drama Korea yang kayaknya sudah di request, udah Mama sudah menerima DM katanya. Siapa sih yang nge-DM? I don't know. I mean like alhamdulillahnya salah satu pendengar Our- kita dong. Teman Terima ngedrakor, kasih. teman ngedrakor yang Iya. nge-DM. Seharusnya ya teman Iya, ngedrakor ya. seharusnya. Aku kira teman kamu dari Subang gitu, Enggak, kayaknya Miss enggak. Rizky atau enggak orang tua murid gitu, kayak Miss Rizky enggak mau bahas drama Korea ini. No. So shout out to whoever it is. Jadi ya ini dia Queen of episode-nya Tears. Queens of Tears. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah drama Korea yang aku sendiri, aku nggak bilang menunggu-nunggu, nggak juga, karena seringkali drama Korea seperti ini tuh terlalu overrated menurut aku. Oke. Terus ngelihat dari track record penulisnya juga dengan karya-karya sebelumnya kan, kayak Crash Landing on You, I watch it, I like it, but overrated buatku. Kayak aku Oh, merasa okay. That's bold too much though. gitu, kayak gitu. Terus Fun kan, tapi fun. fun. Ya. Terus My Love from the Star juga Ya. menurut aku too Ajaib. overrated ya, kayak gitu, But kayak. again fun, it's watchable Ya, still. tapi I ya, watched it. Dan itu salah satu yang bukan salah satu, dua drama Korea dari penulis skenario yang sama yang memang hits gitu. Iya, Dan betul. sekarang dia Ratingnya balik, selalu tinggi ya, ya. ratingnya selalu tinggi, dan sekarang balik lagi dengan di era baru, dalam artian yang kayak sekarang udah original Netflix yang kayak gitu-gitu. Iya. Jadinya makin diantisipasi oleh banyak penonton, karena sekarang ini juga penonton drama Korea adalah orang-orang yang memang menikmati konten series, nggak cuman orang yang suka nonton drakor Iya, aja betul. gitu kan. Jadi mungkin ini juga akan gain a lot of attention from new viewers sebenarnya. Betul. Dan juga pecinta drama lama yang memang tumbuh dengan drakor dengan tema yang seperti ini. Misalkan Betul. ini kan kalau aku perhatiin ya dari awal so far dari 4 episode ini tuh terasa apa ya, they use like classic elements gitu, kayak Iya. elemen-elemen lama yang dulu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu tuh bener-bener it works gitu, Yeah, memang yeah. hits gitu, seperti ya contohnya apa tuh Boys Before Flowers, ya yang Keluarga-keluarga sangat kaya, complicated, ya cebol. iya, cebol dan apa drama keluarganya tuh banyak sekali, dan kayak ini The juga Heirs juga ya. The Heirs bener. Terus ada lagi ya pokoknya ya, tema-tema yang dulu tuh ini sangat dipakai sering banget Sering gitu, dan banget, sekarang betul. di tengah-tengah serial Netflix yang menurut aku udah lumayan movie like, kayak maksudnya tema-tema itu beda seperti Monster Team atau perselingkuhan atau ini tuh menurut aku lumayan bold gitu, kembali dengan tema lama gitu. Kalau menurut aku in that sense they are brave. Ya, Iya. bener. Memang karena si genre romcom ini juga lagi naik-naiknya juga sih ya belakangan ini. Iya, Maksudnya kembali naik ya. ya nggak betul, cuman betul. di drakor aja gitu, di Hollywood pun juga sekarang romcom tuh lagi banyak dibahas gitu. Kayak Iya. Lindsay how to say it? Dengan She she is. is back dengan banyak sekali proyek dia gitu kan, dan Bahkan Jennifer Lawrence pun sekarang udah ke romcom iya, kan yang kemarin. jadi kan emang lagi naik-naiknya banget nih, lagi banyak orang yang suka romcom, dan kayaknya mungkin kalau tadi Mawar bilang it's a brave choice to kembali ke cerita-cerita drakor di masa lalu. Kalau dalam in sense of that romcom mungkin justru ini malah Ikutin tren. the safest Oh, iya, choice betul juga sih. sebenarnya Betul. untuk audiens global, karena Betul. kayak ya of course kalau misalkan Netflix mengeluarkan tema-tema seperti Squid Game itu akan beda gitu kan. Iya. Atau mungkin mereka beli license Money Heist itu akan beda gitu. Tapi apa sih yang lebih menyenangkan dari drama Korea dengan satu aktor ganteng banget dan satu aktris cantik banget banget. digabungin, Iya. di clashin jadi pasangan suami istri yang
sundere nggak jelas tarik ulur gitu kan. Yang mereka sendiri lagi apa ya? They're struggling to reconnect gitu ya ibaratnya. Iya. Terus kita dikasih misteri di mana apa sih sebenarnya yang membuat penghalang ini tuh sangat tinggi di antara mereka gitu. Yang bukankah mereka juga kita dari awal dikasih tahu bahwa ya mereka tuh nikah karena cinta gitu ya kan, bukan paksaan, bukan perjodohan, bukan, it's not an arranged marriage, it's a love marriage. Tapi tiba-tiba skip to 3 years later di mana mereka itu kok seperti orang asing ya, kok seperti bos dan karyawan, kok seperti dan salah satunya di antara mereka itu kayak okay, I'm done, I'm enough with this slavery atau with this coldness dan segala macam gitu. Dan so far at least dari 2 episode pertama yang ditonjolkan lebih itu point of view-nya dari Baekhyun ya, yang diperankan oleh Kim So Yeon gitu. Dan aku merasa episode pertama dan episode kedua cukup berhasil untuk menggambarkan bahwa orang biasa yang masuk ke kehidupan cebol itu melelahkan itu. Iya, betul. Maksudnya kayak kita nggak cuma dihadirkan cerita dari sudut pandang Baekhyun aja, tapi semua menantu laki-laki yang diperbudak oleh keluarga ini gitu kan. Maksudnya kayak semuanya merasakan hal yang sama gitu. Dan sequence di episode pertama itu menurut aku jadi sebuah pijakan yang kayak ternyata orang-orang ini emang udah se-hopeless itu, udah kayak gue bisa tahu kenapa Hyunwoo akhirnya mau memutuskan untuk I want out. Ya gue mau keluar dari lingkaran ini gitu, karena ya ternyata aku misalkan nih, balik lagi ke aku ya, sebagai orang yang bermimpi untuk jadi simpanan konglomerat gitu misalnya, ternyata nggak segampang itu gitu. Ternyata tantangannya sangat besar gitu. Sekompatibel apapun kamu, kayak dia kan udah pinter, lulusan universitas yang sangat baik. Dan semua menantu-menantu itu pun dipilih adalah orang-orang yang memang pinter kan. Iya, betul. Emang orang-orang yang lulusan universitas terbaik, karena secara nama keluarga gue nggak mungkin ibaratnya nih kalau Baekhyun lulusan kampus murahan gitu, dia nggak mungkin diizinin menikah. Tapi karena dia lulusan SNU, makanya dia dikasih nikah walaupun dia emang anak kampung gitu kan misalnya. Tapi orang-orang itu semuanya kan dipilih karena mereka latar belakang pendidikannya bagus, dan itu juga yang jadi pertimbangan si keluarga Queens Group ini untuk mau menikahkan anggota keluarga mereka dengan si pria-pria itu kan. But despite of that, mereka tetap emang semelelahkan itu, trying to fit in dan tetap ada sense gimana sih caranya memuaskan keluarga ini ya kan. Jadi dia emang mungkin beberapa di antara mereka orangnya idealis gitu. Ketika dalam pekerjaan ya ini harus menjunjung hal yang benar. Tapi ketika masuk lagi ke area keluarga itu tetap mereka mengalah gitu. Mereka tetap there is this like a little bit of slavery tuh ada betul, desperate mereka tuh ada. Bahkan banyak banget adegan-adegan yang kayak si Baekhyun pun kayak pokoknya gue udah capek gue pengen berhenti ya segala macam gitu. Cuman ya itu tadi pertanyaannya adalah sebenarnya kan kalau yang aku lihat kenapa orang-orang ini mau dan bertahan kan sebenarnya karena itu salah satu cara mereka untuk survive kan. Kayak ibaratnya mereka tuh udah masuk ke kandang macan gitu. Kalau nggak berusaha untuk menyesuaikan diri dengan predator-predator ini, ya dilahap. Iya, akan dimakan gitu. Dan mereka nggak punya pilihan. Mereka survive adalah dengan ngikutin rules keluarga ini, karena keluarga ini sangat-sangat berpengaruh banget gitu kan. Ngikutin ombak. Bahkan mereka di antara mereka ada percakapan di dapur kalau they are trying to make themselves feel better dengan bilang kayak lebih kasihan tuh si Baekhyun tahu. Dia itu dia itu. Ya, sebenarnya di antara kita tuh dia yang paling kasihan gitu. Padahal sebenarnya semuanya juga itu kasihan. Nah, di sini kayaknya ya penulis sangat memiliki feminisme yang sangat tinggi gitu. Biasanya kan kalau dengan tema kayak sederhana itu yang jadi damsel in distress-nya tuh si perempuan biasanya di drama lain. Drama yang dulu yang lebih in the more traditional time gitu. Kalau ini lebih ke yang desperate-nya tuh yang para laki-laki yang pengen keluar dari keluarga yang tidak kebanyakan perempuan juga sih. Cuman kebetulan so far yang menjadi like the snake or like the one that's kind of trying to change the rule, yang pengen mengubah si para pemimpin ini mengikuti dia tuh ya para perempuan ini betul. Termasuk yang digambarkan sebagai queen di sini juga kan si Hong Hae-in gitu kan, like the heiress salah satunya the heiress of the third generation of this chaebol family gitu. Jadi dari sana aja kayak wow, it's
okay, this is the one of the unique elements gitu. Benar-benar, karena kalau dilihat-lihat kan dari generasi sebelumnya yang berkuasa kayak kakeknya ke bapaknya gitu kan. Yeah. Terus generasi setelah itu anak-anak yang cowok nggak ada yang berhasil gitu kan. Bahkan satu ada yang didepak gitu dari keluarga gitu, karena ibaratnya dibilang membangkang gitu. Dan yang paling menonjol adalah si Hong Hae-in ini gitu. Dan ya bener sih, setuju sih dengan point of view Mamal tadi kalau penulisnya mungkin memang punya agenda feminis yang mana bagus sebenarnya, karena kita tahu Korsel tuh kan sangat gue gak mau pengen bilang anti feminis sih, tapi yang sepengalamanku di K-pop dan melihat pemberitaan segala macam, mereka sangat against of that idea gitu. Dan ketika ini dimunculkan kayak banyak banget karakter-karakter perempuan yang kuat, yang kita nggak bisa bilang kita mau kesel juga sama Hong Hae-in misalnya kayak gitu, karena dia pun adalah sosok yang dibuat sangat rumit gitu dengan backstory yang banyak yang kita nggak tahu Betul. gitu. Kita nggak tahu sama sekali tentang dia sebenarnya tentang apa. Dan sampai episode 4 pun aku sendiri belum bisa menebak sebenarnya gue lagi nonton ini tuh mau nyari apa sih. Betul. Apa sih yang ingin disampaikan oleh Queen of Tears ini? Karena kalau dilihat dari secara tema ya, belakangan ini kan drama Korea tuh banyak banget yang ada drama lain judulnya Queen of Divorce gitu. Terus Marry My Husband. Kayak tema-tema yang perselingkuhan, tema-tema yang menikah lagi, kalau apa namanya kayak makjang gitulah ibaratnya. Sebenarnya ini juga makjang. Aku dari awal lihat judulnya sebenarnya ini juga makjang tahu, tapi gimana ya caranya mereka supaya membuat cerita ini tidak terasa seperti drakor-drakor makjang jeng itu gitu. Dan sejauh ini berhasil. Menurutku. Kan kalau dari tema ini tuh temanya reconnecting. Sebenarnya hampir sama yang kemarin kita bahas itu Samdalri, yang pasangan yang tadinya saling mencintai. Kalau di Samdalri kan terpisah karena ya itu ternyata misterinya adalah the grief kan. Nah kalau ini terpisah sih enggak, tapi secara emosi mereka sudah hampir detach lah gitu. Walaupun kalau dilihat dari masing-masing sudut pandang masing-masing tuh mereka masih menyimpan spark itu. Walaupun ada yang lebih denial, ada yang satu lebih sebenarnya tidak denial, lebih menerima si Hong Hae-in. Aku melihat dia tuh lebih she stays the same since the beginning. Enggak ada perubahan dia yang tadinya loving ke kaku, enggak. Kalau Hae-in lebih ya kan dia she stays the same like that gitu. Tapi kalau si Baekhyun ini yang tadinya tergila-gila, yang tadinya sangat loving dan segala macam, which we don't know why, he becomes like aku nggak mau, I hate my wife. Nah ke poin itu tuh apa gitu. Nah padahal kalau kita disorot masing-masing kan mereka juga masih punya debaran cinta itu gitu. Dan ketika mereka bersama itu mereka nggak bisa mengekspresikan itu semua. Nah itu tuh gapnya yang ini nih, yang agenda kita adalah mencari tahu itu dan menyaksikan gimana mereka atau cara lingkungan atau apapun di sekeliling mereka tuh menyatukan mereka kembali gitu. So karena tadinya nih aku pengen nanya tentang kayak kemungkinan besar kecilnya peran si tuh anak yang dia depak tuh adiknya ayah si Hae-in. Right. Kenapa ada dia gitu? Akan sebanyak apa kontribusi dia dalam series ini menurut Karon? Kan dari awal kita nih diperlihatkannya seperti ya udah semuanya tuh black and white gitu. Si kita sepertinya diperlihatkan bahwa ini this is the villains group, this is the protagonist, this is the comedic team ya kayak gitu. Padahal dari press conference-nya bilang bahwa it will be full of plot twist kan. So that means yang selama ini kita saksikan itu nggak akan kayak gitu dong. At least ada beberapa karakter yang akan ngasih tada surprise gitu. Berarti nih tadinya nih sebelum yang this big theory that you revealed just now tuh aku pengen kayak jangan-jangan sih ya Om itu kan kelihatannya baik ya selama ini, dia cuma ingin kembali ke keluarga loh, yuk papa maafkan aku dan terima aku lagi. Tapi ternyata jangan-jangan dia gitu loh, the mafia, dia he's the head of everything, that he will just his agenda is to wreck this family. Itu tapi compare to your theory, this one looks okay, that's not plot twisting enough. Bisa juga itu, aku merasa penulis skenarionya ini bukan tipe orang yang memunculkan satu karakter terus nggak ada gunanya di situ, nggak ada apa-apanya di situ gitu menurut aku. Kecuali mungkin yang sifatnya kayak cuman sekedar penggembira yang kayak si tante pembuntut yang suka ngebuntutin si Hyunwoo pas lagi mabok.
Itu kan Oh iya. sebenarnya itu kan sebenarnya ini nggak sih, itu mereka ada di Crash Landing on You juga nggak sih dua orang itu? Aku kayak agak lupa, pokoknya itu cuma dimunculkan sebagai, iya, seingat aku si cowok laki-laki, mas-mas yang kurus itu yang pengen Mas-mas yang om-om itu? yang om-om itu yang pengen membuktikan kalau si Son Ye Jin itu masih hidup, si wartawan kalau nggak salah waktu itu, Pak. Nah, ternyata let's go back to your theory, mereka itu he is guarding him because Yes, because mungkin. Tapi ini kalau ngomongin soal karakter yang bakal memegang sebuah rahasia besar, atau enggak kita ya. yang kalau dari kasat mata aja gitu, yang aku pikir adalah istrinya kakek. Pasti kan? Aku merasa terlalu misterius orang ini dengan cara kemunculannya dia, dengan bagaimana shot kamera dia diambil, bagaimana cara dia ngomong. Terus setiap kali dia adalah tipe orang yang kayak yang bilang, barusan aku ditelepon dukun, Harim nelpon nih. Harim nelpon nih, katanya kamu nggak boleh berburu hari ini gitu kan. Maksudnya kayak makanya kita tuh harus bertanya dukun dulu kalau sebelum melakukan hal-hal atau kegiatan apapun gitu kan, biar selamat. Dan di sisi lain ada juga yang si ibu-ibu matchmaker yang merasa gagal karena selama ini dia perjodohan keluarga itu dipegang tangan dia, tapi cuman Hong Hae-in sama Baek Hyun-woo aja yang nggak dia pegang gitu. Akhirnya dia sebel dan berusaha untuk yang kayak membalas dendam lah dalam artian gitu ya, dengan memisahkan mereka gitu. Dan elemen-elemen mistisnya itu mistis bisa dibilang ya, kayak ini percaya dukun, dia juga kayak matchmaker itu juga kayak percaya dengan hal-hal yang gaib apa sih nyebutnya, kayak astral apalah ya, kayak hal seperti itu gitu. Kayak aku merasa itu adalah salah satu hal yang pada akhirnya nanti jadi penting gitu. Kayak aku nggak tahu, aku belum kepikiran akan seperti apa cerita itu akan dibawa gitu. Tapi agak aneh aja sih kalau misalkan di 4 episode pertama, instead of kita dikasih kayak the real romcom antara couple ini, kita juga dapat porsi yang banyak soal konspirasinya gitu. Banyak banget. Iya, soal 4 episode ini konspirasinya. ngasih kita seambreng, malah to the point, dan menurut aku bukannya ini kecepetan ya untuk kita dapat sebanyak ini gitu. Karena aku masih merasa series ini tuh ada di punggung Hong Hae-in dan Baek Hyun-woo doang, gimana mereka akan tetap ke arah yang bisa memikat penonton gitu kan, dengan mereka dengan sizzling chemistry-nya mereka, atau mereka ke arah yang divorce sama penonton. Ibaratnya kita akan udah deh, ini udah nggak ada sparknya lagi, tetap di mereka. Karena menurut aku the extras tuh belum penting ya, itu mungkin. Tapi aku ngerasa lega ketika Karan bilang si series maker ini nggak pernah ngehadirin seseorang atau karakter yang nantinya tuh cuma nggak ada gunanya gitu. Pasti ada gunanya. Nah, I feel relief karena dengan segambreng orang ini akan jadi PR banget untuk bikin mereka setiap individunya tuh menarik gitu. Nah, itu yang jadi bikin aku khawatir. Ya udah, kalau gitu emang ini series cuma ada di punggung mereka berdua doang nih gitu. Akan kemana nih gitu kan. Karena kayak aku merasa ada beberapa yang terkesan seperti jumping gitu, entah karena emang aku menontonnya agak tidak fokus atau gimana. Kayak misalnya Hong Hae-in kan dia ini mungkin nggak jumping sih, tapi lebih ke kayak kecepatan mungkin, karena waktu itu kan Hae-in bilang, enggak kok, gue bukan tipe orang yang simpati, tapi kenapa belakangan ini gue jadi simpati banget. Tapi sebenarnya kan dia bohong kan, sebenarnya dia selama ini simpati banget sama orang gitu. Dia sebenarnya suka membantu, tapi ada hal yang membuat dia pada akhirnya yang kayak, enggak, gue nggak mau mengakui sisi gue yang itu gitu kan. Nah terus waktu dia ulang tahun bapaknya Hyun-woo ke-60 dia nggak datang, terus kakaknya Hyun-woo bilang kayak, nanti kalau misalkan gue butuh lo datang gitu kan, sekarang gue butuh datang lo datang sekarang gitu. Nah pas dia tiba-tiba datang lagi ke kampungnya Hyun-woo itu kayak aku merasa kenapa dia tuh seolah-olah nggak pernah ada apa-apa gitu loh, kayak si dia bukan Hong Hae-in yang selama ini tuh abandon the family ya, selalu dia kesannya kayak Hong Hae-in yang selama ini emang rendah hati aja gitu ketika datang itu dan, gitu. dan sudah terbiasa melakukan hal tersebut gitu kayak biasa aja. Tapi Kak, kalau misalkan those flashback ketika dia menceritakan, kok aku tuh jadi simpatetik sih akhir-akhir ini dok, apakah gara-gara penyakit aku gitu kan, itu kan flashback ketika dia menceritakan ke dokter kan, maksudnya bukan this is how she really is all this time. Jadi nih contoh-contoh perbuatan
baik aku selama ini ketika semenjak aku di diagnosis gitu, memayungi kucing, lalu membiarkan penjual pedagang asongan lah itulah, pedagang minuman cuma untuk berjualan di tempat dia, terus menolong si karyawan juga. Nah itu kan semuanya. Oh, menurut kamu itu semuanya terjadi setelah dia didiagnosa? Iya, dia akhir-akhir ini. Atau itu pun juga bisa jadi sih cuma excuse dia bahwa this only happens recently gitu. Padahal all this time. Tapi menurut aku flashback itu tuh memang terjadinya dalam kurun waktu dekat gitu. Oh, kalau aku justru ngelihatnya enggak. Justru kalau aku That's melihatnya, what she is gitu. Iya, sebenarnya emang Hong Eun ini dia berhati hangat sebenarnya. Tapi karena emang dia punya gengsi aja, jadi tapi, dia nggak mau ngakuin itu. Gitu. Tapi like khusus cerita tersebut dan plus the flashback, I think that goes to that narration gitu. Dia nyeritain kita, the series memperlihatkan kita flashbacknya tuh itu untuk mensupport bahwa statementnya Hong Hae-in bahwa belakangan ini. Nah, itu jadi terjadinya memang belakangan ini aja gitu sih kalau menurut aku kalau itu ya. Tapi ya selama ini juga kenapa dia mau ke Baek Hyun-woo yang menurut aku cara pendekatan mereka juga belum terlalu lama ya kan. Sebenarnya nggak terlalu banyak dijelasin juga cuman sih. So far dari flashbacknya mereka itu kayak ya emang dia itu segampang terenyuh itu gitu. Maksudnya ketika ada orang yang yakin bahwa dia itu miskin, perlu dikasihani, dia rela loh akan menanggung ya. It's okay, I want my wife to work, tapi kalau itu orangnya kamu nggak apa-apa kok, aku kerja sendirian. Kan bagi Hong Hae-in itu wah, he doesn't want harta gitu loh. Dia nggak mau orangnya nggak materialistis dan sangat mencintai dengan tulus. Dari sana aja ya Hong Hae-in sebenarnya orang yang sangat hangat gitu. Dia lembut hatinya gitu, dia mudah terenyuh. Dan mengapa dia bisa menerima Baek Hyun-woo juga menurut aku ya, despite the charm and the look, she also has a soft spot gitu for love gitu. Jadi yes, dia itu selama ini sebenarnya orang yang hangat, cuman appear to be very like tiger karena dia emang dia dituntut untuk jadi seperti itu dan di dia punya agenda dia. Untuk membuktikan banyak hal lah ke hadapan keluarganya, terutama ibunya gitu. Dan tapi untuk khusus yang tadi itu yang dia ceritakan ke dokter, those scenes yang 3 contoh perbuatan terpujinya dia tuh yaitu that happens recently I think. Gara-gara emang dia merasa kayak gitu gara-gara sakit ini kok kayaknya gue jadi makin simpati sama orang gitu. Ditambah asisten dia yang kalau dicurhatin, wah iya itu mah otaknya yang salah tuh. And she looks a little bit like Jisoo I think. Dia member A-Pink. Oh, dia member A-Pink namanya Yoon Bo-mi. Dia mirip Jisoo sedikit dari satu sisi doang sih. Kayaknya dari kanan, gak tau deh. Gitu. Terus balik lagi ke tadi adegan yang epilog. Setelah kita ngobrol ini, aku jadi merasa malah jadi berubah pikiran, malah jadi labil gitu. Karena ngomongin soal Hong Hae-in yang berhati hangat gitu. Ya adegan yang di epilog itu membuktikan sih sebenarnya kayak banyak hal gitu. Maksudnya menegaskan banyak hal bahwa sebenarnya perempuan ini tuh cuman pura-pura kuat aja sebenarnya, karena dia dituntut untuk menjadi sosok yang kuat karena dia adalah pewaris Queens ini gitu maksudnya. Jadi mau nggak mau dia harus tough gitu. Tapi di saat yang sama juga ya dia kesepian gitu, kayak dia kesepian gitu, dia nggak punya siapa-siapa. Makanya masuk akal juga kemudian ketika dia balik ke Korea dia memutuskan untuk menyamar jadi anak magang dan jadi orang biasa gitu kan. Karena kalau misalkan dia merasa kayak dia konten dengan status dia dengan segala macamnya itu, dia nggak perlu berpura-pura dong pada akhirnya gitu. Keputusan dia untuk kembali dan berpura-pura jadi orang biasa kan supaya sebenarnya dia punya agenda supaya dia punya atau bisa punya temen kan. Karena kalau misalkan orang tahu dia adalah pewaris perusahaan, orang-orang pasti nggak berani sama dia kan gitu. Her agenda is to find Nesaram. Iya benar. Jadi iya sih benar. Jadi kayak aku pada akhirnya kayak means that epilogue nggak kecepatan sih sebenarnya. Pas ditempatkan di situ karena pada akhirnya itu menjelaskan bahwa Hong Hae-in adalah orang yang sedang berusaha untuk mencari kenyamanan dia gitu, mencari orang-orang yang bisa support dia, karena di keluarganya dia pun seperti yang dia bilang kayak dia menghadapi berita kematiannya aja tuh dengan
sekomedi itu gitu loh, maksudnya kayak dia bilang ke kan suaminya, aku belum masuk ke 1 trillion Globe club gitu. Terus dia bilang kayak gue nggak bisa mati sekarang. Kalau gue mati sekarang atau keluarga gue nggak boleh tahu kalau gue sakit gitu. Kalau mereka tahu, mereka pasti akan berantem rebutin aset gitu. Karena dia sendiri paham kalau dia adalah pewaris yang emang yang paling bisa diandalkan dari semua saudara-saudara itu kan, anggota keluarga yang lain gitu. Dan maksudnya dia pun menanggapi sakitnya pun tidak seperti orang yang didiagnosa gitu. Iya, tidak hopeless gitu. Maksudnya kayak in a way iya bagus sih. Betul. Karena pada akhirnya kayak dia tidak menempatkan dirinya sebagai orang yang sudah tidak punya harapan gitu. Tapi di sisi lain jadi nggak normal nggak sih? Karena kadang-kadang normalnya ketika kita mendapatkan berita buruk ya kita akan merasa terpengaruhnya tuh kayak sedihkah atau mungkin kecewakah atau apa gitu. Sementara dia kayak ketika dia menerima berita buruk yang dia pertama kali pikirkan adalah oh gue nggak boleh mati sekarang gitu. Jangan sekarang deh, saat Herkina mau ikut gabung di department store gua gitu. Itu fokusnya. Iya. Tapi kan emang selama tadi kan dibilang juga bahwa ya Hong Hae ini tuh karakter yang punya banyak yang menutupi banyak hal lah, terutama perasaan dia gitu kan. Dia harus terlihat kuat, terlihat maju terus gitu kan, terlihat nomor 1. Ya mungkin ini juga karena mulai terlihat di episode 4 ketika dia tuh ya emang ketakutan loh sebenarnya dengan penyakitnya ini. Dia penyakit ini tuh bisa membuat dia tiba-tiba lost gitu kan, tiba-tiba kesasar kan. Nah itu tuh tidak tahu jalan pulang tuh menurut dia it's terrifying kan, dia bilang gitu kan di episode 4. Nah mungkin lama-lama akan diperlihatkan bahwa Hae ini tuh akan keluar aslinya dengan dia semakin menyadari kemampuan dia sekarang, daya ingat dia yang berkurang, fisik dia yang mungkin juga melemah. Dia akan terlihat lebih human gitu, dia akan terlihat lebih manusiawi nantinya. Memang Hae yang sekarang ya yang tidak normal ini tuh ya emang ya itu kodok dia gitu loh Kak. Jadi so slowly we will see that Hong Hae yang membutuhkan orang yang sedangkan dan itu seharusnya memenuhi kebutuhan si Baekhyun juga kan. Dia tuh selama ini pengen istri yang membutuhkan dia kan. Dinginnya Hong Hae itu bikin dia kayak okay, enough, you are so too bossy, you are cold, ya kan. Nah itu. Tapi aku tuh yang tertarik tadi tuh Kak pas Karen bilang ini loh. Kenapa Baekhyun itu seperti dia doang yang tersakiti, dia doang yang cuma ingat hal-hal buruk gitu ya kan. Dia doang yang seperti ingatannya tuh diblok dari semua kisah cinta mereka gitu, perjalanan cinta mereka yang dari awal kalau kita lihat flashbacknya tuh he's the one who falls in love to her in the beginning. Dia yang ibaratnya merayu lah ya, dia yang ya kan sampai. Tapi pada akhirnya malah dia jadi yang kayak itu gitu. Hal-hal bahagia itu udah nggak ada lagi di kepala dia gitu. Udah bahkan dibilang kita pernah tidur berdua di kasur yang lebih kecil. Oh ya kapan gitu. Itu pun itu ya that gap ya atau anything or any tragedy that's leading up to that is still the mystery, dan itu semoga dieksekusi dengan baik gitu karena ya emang harus akan kemana gitu ini tuh gitu. Kalau misalkan ngomong-ngomong soal itu ya itu salah satu nggak tahu ini valid atau enggak ya, tapi itu seperti terdengar si Baekhyun Woo yang tadi yang kamu bilang yang kayak sebenarnya banyak hal bahagia tapi kenapa dia hanya mengingat hal-hal yang tidak bahagianya. Itu tuh salah satu hal yang dirasakan oleh orang yang depresi. Karena as a person yang struggling with mental health gitu, kadang-kadang kita lebih gampang atau lebih mudah spiraling ke hal-hal negatif dibandingkan dengan mengingat hal-hal yang baik gitu. Right. Kayak jadi aku pikir there's something wrong with this Hyunwoo guy gitu. Kayak aku pikir dia tuh ada yang dia sembunyikan yang penonton tuh sebenarnya nggak tahu. Makanya aku nggak bisa menebak mau dibawa kemana juga sih drama ini gitu. Kayak dan terutama dua karakter utama ini sih. Kalau kita ngomongin soal apakah pada akhirnya mana yang fantasi dan mana yang real gitu ya. Yang real tuh sebenarnya adalah the politics. Kayak usaha orang-orang yang dendam sama Queens ini untuk menjatuhkan si keluarga ini gitu. Betul. Tapi dan ternyata ada segambreng orang ya yang siap menjatuhkan mereka gitu ternyata. Sedikit diperlihatkan di episode 4 ternyata. Wow. Dan abis itu juga kayak bagaimana cara si karakternya Park Sung Hoon ini juga berusaha untuk membuat
Hong Hae-in pelan-pelan juga masuk ke pihak mereka, ke pihak dia gitu. Dengan dia kayak ngebocorin si rahasianya Pak Herman itu. Pak Herman itu gitu, maksudnya nama omku lagi Herman. Pak Herman itu gitu. Om. Jadi kayak ini sebenarnya lo tuh mau apa gitu, kayak misi lo tuh apa gitu. Apakah emang cuman pengen mendapatkan bagian dari si Queens ini, menjatuhkan kah atau menggulingkan kah tuh, dan lo tuh sebenarnya siapa gitu. Karena sebagai anak yang besar di panti asuhan, panjang cerita sampai akhirnya dia kuliah. Terus Hein bilang kayak, oh benar kata temen gue, ternyata dia bukan orang yang waktu kita kuliah itu gitu. Banyak lagi tuh kan cerita yang kita belum tahu di situ. Iya betul, kan. banyak misteri yang harus dikuak gitu ya. Kenapa dia ends up di panti asuhan? Kenapa dia kemudian jadi sosok yang kayak dingin gitu? Kenapa kemudian dia kembali dan dia bisa punya like this two side of faces yang perubahannya pun tuh kayak ujuk-ujuk menurut aku di 4 episode itu tuh tiba-tiba dia bisa wah bengis sekali, tiba-tiba dia bisa kayak happy bucin, suka banget sama Hein, terus tapi tiba-tiba dia sebel lagi gitu, kayak semua orang-orang ini sus gitu loh maksudnya. Ya, aku pikir. Terus sus dan aku juga penasaran ingatan si tetangga yang punya anjing itu. Nah gimana? I'm just like curious how will that fit in to this narrative. Bahwa betul. waktu kecilnya si karakter Park Sung-hoon ini Park Sung-hoon ini ternyata punya kecilnya ada history ini loh, ada memori ini loh di orang lain. Dan gimana mereka akan meneruskan si narasi itu ke depannya gitu. Itu karena menarik pastinya banget itu sih nggak bakalan cuman sekedar disebut terus kemudian dilewatkan gitu kan. Semoga nggak kayak karakter, ingat gak di Dr. Cha yang dia juga ada karakter yang siapa itu dokter yang mencintai dia yang di kan dia juga sama diadopsi oleh keluarga Amerika. Terus tapi nggak kemana-mana. Udah. Itu dan dia ceritanya dia dulunya disakiti oleh orang tuanya, dan ketika bertemu dengan orang tuanya di Korea juga tetap dimintain uang, tetap diminta tanggung jawab ibaratnya. Tapi udah digituin doang, kentang gitu. Nah semoga ini enggak. Semoga ini dieksekusi dengan baik, karena betul sih, the more you talk about it that we kind of bring it into kind of mental health problem, it's just that these people are so sus. Like semua orang tuh gak normal gitu ya. Bener, semua orang gak normal, dan mereka tuh kayak mereka membicarakan diri mereka sendiri dan kebusukan keluarga mereka sendiri dalam konteks yang bercanda gitu, kayak light aja gitu, kayak, ringan. Enggak, ini tuh bukan penyalahgunaan kekuasaan ya. Ini tuh kayak segampang itu gitu. Padahal sebenarnya ya itu penyalahgunaan kekuasaan gitu. Maksudnya kayak kalau lo udah ngomongin soal keluarga konglomerat gitu, nggak mungkin mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan atau uang mereka gitu kan. Kayak itu kayak sesuatu yang nggak mungkin gitu. Dan mereka membicarakan itu sebagai hal yang bercanda gitu. Apalagi si Suchol kan gitu, kayak dia tipe yang sebenarnya dia badut di sini gitu kan. Dia badut di sini, tapi semua yang dia katakan itu adalah gambaran real dari keluarga cebol gitu. Betul. Kayak kalau kita mau bisnis dan bisnisnya gagal, atau kita mau bisnis biar lancar, kayak tenang aja gue punya orang dalam di sini gitu, kayak that's how the world works. Begitulah dunia konglomerat ini gitu, walaupun ditampilkannya dengan bercanda gitu. Dan kontras dengan karakter Hyun-woo yang kayak aku merasa sebenarnya bagus karakter dia dibuat sebagai seorang lawyer yang punya pengetahuan tentang hukum dan segala macam, tapi dia terjebak dalam kehidupan konglomerat yang sebenarnya korup gitu. Yang tugasnya tuh justru untuk membereskan this mess gitu loh. Iya, sebenarnya kan kalau lo lulusan hukum yang sebenarnya harusnya lo bisa punya integritas gitu kan betul. Ya, sebagai seorang lawyer gitu, tidak berpihak segala macam, tapi dia pun bisa membantu bibinya buat bebas dari penjara dan segala macam gitu. Dia berusaha untuk menyelesaikan semua permasalahan keluarga ini sebisa mungkin dengan ya pokoknya bisa selesai lah bagaimanapun caranya gitu. He gets things done. Bahkan itu diketahui juga kan sesama lawyer yang lain bahwa gitu. Pembantu keluarga istri nih gitu dicengin kan. Tapi dia ya survival mode dia adalah kayak gitu. Kalau dia mau ngelawan nggak bisa. Ini tuh nggak bisa. Ini tuh kalau ngelawan keluarga ini udah hilang kehidupan lo gitu. Jadi makanya itu yang pada akhirnya membuat dia jadi pengen
gue pengen keluar, gue pengen lepas dari semua ini. Makanya dia bilang kayak kenapa sih Ensong nih nggak muncul dari dulu supaya gue tuh nggak jadi nikah sama Hae-is. Dia sampai bilang kayak gitu saking dia ingin sekali keluar dari situasi itu gitu. But the question is that even real? Stop making it sound so interesting. I want that storyline. Give me that now. Tapi at the same time kita juga dikasih bahwa ya dia tuh sebenci itu sama istrinya, bahkan dia mengharapkan nih si perebut tuh kenapa gak datang lebih cepat sih, gak dari dulu aja gitu ngebebasin gue. Tapi di waktu yang sama dia juga cemburu. Dia juga ingin tahu apa sih yang mereka omongin gitu. Dia pengen di sana terus terlibat, bahkan ketika ditutup jendela juga dia sampai kayak jongkok gitu. Nah itu ya the sweet part, the cute part. Yang adegan yang di mall gitu loh yang let's say ya, yang pas dia naik eskalator. Iya. Jangan buru-buru, hati-hati. Jadinya beli sepatu. Katanya senyuman dia yang ketika dia ngasih sepatu itu di depan istrinya with that teeth a little bit off, itu katanya dia referencing to Susie's flirty smile ya. Suzy kan ingat gak fenomena di mana semua idol itu ngikutin senyumnya Suzy. Jadi nyengir tapi bibir atas agak keangkat itu biar ngeliatin apa the bunny teeth. But not everyone has bunny teeth and not everyone has like the same smile like Suzy, right? Jadi ada orang tuh yang jadinya cringe segala macam, ada yang dijadiin meme. Nah, that moment is actually referencing to that katanya. There is no confirmation yet. Dan kalau ngomongin soal Suzy, nyambung juga sih, dia pernah main sama Suzy juga di Dream High gitu. Jadi kayak jadi boleh lah pinjam meme-nya ya teman gitu. Iya,